Ada kebenaran yang semua orang coba hindari, tetapi ia mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Tidak besok, tidak tahun depan, tidak ketika waktunya terasa sempurna. Titik balik dalam hidupmu hanya akan datang ketika kamu berhenti menyebarkan energimu keluar dan mulai mengarahkannya ke dalam. Ketika kamu membuat pilihan untuk fokus pada dirimu sendiri dengan urgensi yang sama yang pernah kamu berikan saat menunggu seseorang untuk mempercayaimu, kebebasanmu, pertumbuhanmu, kekuatanmu, semua itu mulai muncul pada saat kamu mengambil kepemilikan atas jalurmu sendiri. Realitas yang paling keras juga yang paling membebaskan. Hidup yang kamu impikan sudah ada di tanganmu jika kamu berani berkomitmen pada dirimu sendiri. Jika pesan ini menggugahmu, jika kamu siap untuk hidup dengan kejelasan dan kekuatan yang tak tergoyahkan, pertimbangkan untuk berlangganan. Anggaplah ini sebagai janji tenangmu untuk tetap sejalan dengan kebijaksanaan, untuk tumbuh setiap hari, dan untuk berjalan di jalur stoik, disiplin, ketahanan, dan kekuatan batin. Pelajaran 1. Kuasai pikiranmu sendiri, karena disitulah letak kekuatan sejati. Bayangkan sebuah kerajaan yang luas, penuh dengan benteng kokoh, pasukan tangguh, dan senjata mematikan. Kerajaan itu bisa jatuh dalam sekejap jika sang raja kehilangan kendali atas pikirannya. Inilah rahasia yang disampaikan Marcus Aurelius kepada dirinya sendiri dalam sunyi. Kekuatan sejati bukanlah jumlah legiun yang berdiri di medan perang, melainkan disiplin batin yang tidak tergoyahkan. Dunia luar selalu liar, penuh badai dan kekacauan. Tetapi di dalam dirimu terdapat ruang yang lebih luas dari seluruh samudra. Ruang yang hanya tunduk pada satu penguasa, dirimu sendiri. Epictetus, seorang budak yang menjadi guru kebijaksanaan, menegaskan bahwa manusia bebas hanya jika ia menguasai dirinya. Seorang budak yang menolak tunduk pada hawa nafsu, ketakutan, dan amarahnya lebih merdeka daripada kaisar yang diperbudak ambisi dan kecemasan. Disinilah kebenaran pahit itu bercahaya. Kekalahan terbesar manusia tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari ketidakmampuannya menjaga benteng pikirannya sendiri tetap tegak. Seneca mengingatkan bahwa kita bukan kekurangan waktu, tetapi menyia-nyiakannya. Betapa sering kita menyerahkan hidup kita kepada hal-hal remeh, komentar orang lain, gosip, penilaian yang tak penting, gangguan tanpa henti. Kita membiarkan pikiran kita diperdagangkan murah di pasar opini, padahal pikiran adalah harta termahal yang kita miliki. Seperti seorang penjaga harta karun, kita harus berani berkata, "Ini adalah wilayahku. Tidak ada yang boleh merampasnya." Carl Jung pernah menulis bahwa siapa yang tidak menoleh ke dalam dirinya akan tersesat di luar. Visi sejati, tujuan sejati, disiplin sejati, semuanya lahir dari keberanian untuk menghadapi bayangan dalam diri. Seperti seorang prajurit yang berlatih di kegelapan malam sebelum perang, kita harus berlatih di medan batin sebelum menghadapi dunia luar. Pikiran yang tidak ditempa akan runtuh di hadapan badai, tetapi pikiran yang dilatih dengan keras menjadi baja yang mematahkan pedang musuh. Aristoteles mengajarkan bahwa keunggulan bukanlah tindakan sesaat, melainkan kebiasaan. Maka pikiran pun harus ditempa setiap hari. Bukan hanya sekali merenung, lalu merasa tercerahkan, melainkan disiplin berulang yang membentuk karakter. Bayangkan seorang pemahat yang memukul batu keras ribuan kali. Setiap pukulan tampak tak berarti, tetapi pada akhirnya lahirlah patung abadi. Begitu pula pikiranmu, dibentuk oleh latihan kecil yang konsisten, sampai akhirnya menjadi monumen yang tak bisa diguncang oleh zaman. Disiplin bukanlah rantai yang mengekang, melainkan sayap yang membebaskan. Ketika pikiranmu jernih, fokus, dan terarah, kau tidak lagi menjadi tawanan reaksi impulsif. Kau menjadi arsitek tindakanmu sendiri. Visi pun muncul dari kejernihan itu. Seperti mercusuar yang memandu kapal dalam gelap, visi adalah cahaya yang mencegahmu karam di tengah ombak. Tanpa visi, setiap angin terasa mematikan. Dengan visi, bahkan badai terdahsyat hanya menjadi latihan untuk menguji kemudi. Namun pikiran yang dikuasai bukan berarti kaku. Marcus Aurelius tahu, dunia berubah, tubuh rapuh,
kekuasaan fana. Maka yang sejati bukanlah menolak perubahan, melainkan menari bersamanya. Fleksibilitas adalah tanda dari jiwa yang matang. Pohon yang keras membatu mudah patah diterpa badai, tetapi bambu yang lentur justru tetap berdiri. Menguasai pikiran berarti mampu beradaptasi tanpa kehilangan pusat, mampu bergerak tanpa kehilangan arah. Rasa syukur menambahkan bobot pada kekuatan itu. Seneca menulis bahwa orang yang serakah adalah yang paling miskin, meski ia dikelilingi emas. Pikiran yang menguasai dirinya sendiri tidak dikuasai oleh kekurangan. Ia memilih untuk menghargai apa yang ada, dan dari penghargaan itu lahir kelimpahan. Gratitude bukan kelembutan pasif, melainkan energi aktif yang membuat manusia tidak tunduk pada ilusi tidak cukup. Pikiran yang bersyukur adalah pikiran yang kuat. Ketangguhan tumbuh dari penderitaan yang diterima dengan kepala tegak. Kesulitan menguatkan pikiran, sebagaimana kerja menguatkan tubuh, kata Seneca. Lihatlah prajurit Romawi yang melintasi salju tanpa alas kaki. Lihatlah Epictetus yang lumpuh kakinya, tetapi tegak dalam kata-katanya. Derita adalah ujian yang membakar segala kelemahan hingga hanya inti yang tersisa. Menguasai pikiran berarti mengubah luka menjadi tenaga, mengubah kejatuhan menjadi batu pijakan. Pembelajaran abadi menjadi bahan bakar terakhir. Pikiran yang dikuasai tidak pernah merasa selesai, sebab kebenaran selalu lebih luas daripada genggaman manusia. Marcus Aurelius menulis catatan hariannya bukan untuk dunia, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk terus belajar. Pikiran yang rendah hati untuk belajar adalah benteng yang tidak bisa ditembus, karena ia tidak pernah berhenti memperkuat dindingnya. Dan akhirnya, di persimpangan terakhir, ketika kita berdiri di hadapan kehidupan dengan segala gemuruhnya, kita sadar satu hal. Dunia mungkin merampas segalanya, harta, nama baik, tubuh, bahkan nyawa. Tetapi tidak pernah bisa merampas benteng terakhir, yaitu pikiran yang telah kita kuasai. Itulah kemenangan sejati. Itulah mahkota yang tak bisa dicuri. Jadi, kuasailah pikiranmu, tempa ia seperti baja, bimbing ia dengan disiplin, nyalakan ia dengan visi, dan bebaskan ia dengan rasa syukur. Karena saat pikiranmu telah menjadi milikmu sepenuhnya, tidak ada kekuatan di bumi ini yang mampu mengalahkanmu. Pelajaran 2, menaklukkan diri sendiri adalah jalan untuk menaklukkan dunia. Ada satu medan perang yang lebih luas daripada padang pasir Persia, lebih sengit daripada invasi pasukan barbar, dan lebih menentukan daripada perebutan takhta kerajaan, medan perang dalam diri sendiri. Setiap pagi ketika kita bangun, peperangan itu dimulai. Mata terbuka, pikiran dibanjiri keraguan, tubuh menuntut kenyamanan, hati dikepung oleh keinginan, dan jiwa diuji dengan rasa takut. Marcus Aurelius duduk di dalam tenda dinginnya, dikelilingi peta-peta dan laporan perang. Namun peperangan terbesarnya bukanlah melawan pasukan Jermanik di perbatasan, melainkan melawan kelemahan dalam dirinya sendiri. Bagaimana seorang kaisar yang memerintah jutaan jiwa bisa berbicara pada dirinya dengan suara yang begitu jujur, mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanya ditemukan dalam kendali batin. Karena dia tahu, jika dirinya goyah, seluruh kekaisaran runtuh. Epictetus, seorang budak yang lumpuh kakinya, berkata bahwa tak seorang pun bisa menghancurkanmu kecuali engkau sendiri. Bayangkan kontrasnya. Tubuhnya terikat rantai, hidupnya dikuasai tuannya, namun jiwanya berdiri bebas di atas dunia. Dia menolak diperbudak oleh amarah, menolak diruntuhkan oleh derita. Dia menaklukkan diri sendiri, dan dengan itu ia menjadi lebih perkasa daripada orang yang mengikat rantai di pergelangannya. Inilah paradoks abadi. Kemenangan atas dunia selalu berawal dari kemenangan atas diri sendiri. Sejarah mengajarkan kita betapa berbahayanya manusia yang gagal menaklukkan dirinya. Kaisar Nero memiliki seluruh Romawi di bawah perintahnya, tetapi ia diperbudak oleh nafsu dan paranoia. Akhirnya ia dibakar oleh apinya sendiri. Sebaliknya Socrates, yang tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki senjata, bahkan dipaksa menenggak racun, tetap tegak karena ia menguasai dirinya. Dunia mungkin bisa merampas tubuhnya, tetapi tidak pernah bisa merampas jiwanya. Disinilah kebenaran yang tak bisa disangkal. Menaklukkan dunia luar tanpa menaklukkan dunia dalam hanyalah kemenangan semu.
menaklukkan diri sendiri berarti menaklukkan pikiran yang berlari liar, seperti kuda tanpa kendali. Pikiran yang tidak disiplin akan menyeretmu ke jurang kecemasan, iri hati, dan amarah. Seneca memperingatkan bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Berapa banyak hidup yang hancur hanya karena bayangan ketakutan yang tidak pernah terjadi? Berapa banyak waktu yang terbakar sia-sia hanya karena pikiran kita memilih untuk berlari ke arah yang salah? Disiplin pikiran adalah pedang yang memotong ilusi, menyingkirkan kabut, dan menyingkap kebenaran. Namun pikiran hanyalah satu benteng. Tubuh pun harus ditaklukkan. Aristoteles menulis bahwa keunggulan adalah kebiasaan. Seorang atlet olimpiade tidak lahir dari mimpi-mimpi besar, melainkan dari latihan yang tak kenal henti, dari pengorbanan melawan rasa malas, dari keberanian menolak kenyamanan demi tujuan yang lebih tinggi. Begitu pula dalam hidup, tubuh yang tidak disiplin akan menjadi musuh dari dalam. Menaklukkan diri berarti menundukkan tubuh agar ia melayani visi, bukan menjadi penghalang. Lalu hati, tempat di mana keinginan dan ketakutan bertarung. Disinilah medan perang paling sengit. Carl Jung menulis bahwa siapa yang tidak menghadapi bayangannya akan terperangkap olehnya. Menaklukkan diri adalah berani menatap ke dalam kegelapan batin, menerima bahwa di dalam kita ada dorongan untuk lari, untuk menyerah, untuk berkhianat pada janji-janji kita sendiri. Tetapi hanya dengan menatap bayangan itu tanpa gemetar, kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika pikiran, tubuh, dan hati mulai tunduk pada satu komando, muncullah kejernihan. Visi bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan kompas yang terukir dalam jiwa. Seperti seorang pelaut yang mengarungi laut tanpa bintang, hidup tanpa visi hanyalah hanyut tak tentu arah. Tetapi ketika diri sendiri sudah ditaklukkan, visi menjadi mercusuar yang tidak bisa dipadamkan badai. Seneca berkata, "Jika engkau tidak tahu ke pelabuhan mana kau berlayar, tak ada angin yang akan menguntungkanmu." Menaklukkan diri adalah memastikan bahwa setiap hembusan angin, betapapun ganas, tetap mendorong kapalmu menuju tujuan. Disiplin adalah jalannya, tindakan adalah bukti nyatanya. Menaklukkan diri sendiri bukanlah teori, melainkan praktek sehari-hari. Saat kau menunda amarah, saat kau memilih bekerja keras ketika tubuh ingin beristirahat, saat kau memilih diam ketika dunia menjerit, disitulah kemenangan kecil yang menumpuk menjadi kekuasaan besar. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Dan pikiran yang telah ditaklukkan akan melahirkan tindakan yang tak bisa digoyahkan. Rasa syukur menjadi mahkota dari penaklukan ini. Orang yang telah menguasai dirinya tahu bahwa kekayaan bukan terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada kemampuan untuk menghargai yang sederhana. Seperti seorang raja yang tidak takut kehilangan takhta, ia berjalan ringan di dunia, tidak diperbudak oleh ambisi buta. Dengan syukur, ia kuat karena tidak ada yang bisa dirampas dari hatinya. Ketangguhan pun lahir dari semua itu. Epictetus berkata, "Jangan berharap peristiwa berjalan sesuai keinginanmu, tetapi belajarlah untuk menginginkan agar segala sesuatu berjalan sebagaimana adanya." Orang yang menaklukkan dirinya tidak lagi menolak kenyataan, melainkan memeluknya, menjadikannya sekutu. Badai yang menghancurkan orang lain menjadi latihan baginya. Luka yang membuat orang lain menyerah menjadi ukiran kebijaksanaan di jiwanya. Dan akhirnya, pembelajaran abadi menjadi napas terakhir penaklukan ini. Menaklukkan diri bukanlah garis akhir, tetapi perjalanan tanpa henti. Seperti Marcus Aurelius yang menulis catatan hariannya hingga ajal menjemput, kita pun terus belajar, terus mengasah, terus memperkuat benteng batin. Karena setiap hari adalah peperangan baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa kemenangan sejati bukanlah apa yang dunia beri, melainkan apa yang kita taklukkan dalam diri sendiri. Jadi, ketika dunia berteriak agar kau membuktikan dirimu dengan kemenangan di luar, ingatlah, kemenangan terbesar, kemenangan yang tak bisa direbut siapapun, adalah kemenangan atas dirimu sendiri. Dan ketika kau telah menaklukkan dirimu, dunia pun akan tunduk, karena tidak ada kekuatan di luar sana yang lebih besar daripada jiwa yang telah menjadi rajanya sendiri. Pelajaran 3. Kebebasan sejati lahir dari pengendalian diri.
Sejak awal sejarah, manusia selalu berperang demi kebebasan. Bangsa-bangsa menumpahkan darah di medan perang. Peradaban runtuh dan lahir kembali. Bendera dikibarkan dengan pekikan merdeka. Namun para filsuf yang duduk dalam kesunyian melihat kebenaran yang jauh lebih dalam. Bahwa kebebasan bukanlah hadiah dari peperangan. Bukan pula anugerah dari penguasa. Melainkan penaklukan batin yang hanya bisa diraih oleh mereka yang mampu mengendalikan diri. Apa artinya bebas jika dirimu diperbudak oleh nafsu? Apa artinya merdeka jika pikiranmu terbelenggu oleh rasa takut, iri, dan amarah? Epictetus yang hidup sebagai budak berkata dengan lantang, "Tak seorang pun bebas bila ia bukan penguasa atas dirinya sendiri." Kata-kata ini bukan sekadar filsafat, melainkan kebenaran yang ditempa oleh derita. Rantai di tubuhnya tidak mampu menaklukkannya, karena di dalam jiwanya ia tidak lagi menjadi tawanan. Inilah paradoks agung. Seseorang bisa hidup dalam penjara, namun tetap bebas. Sementara orang lain bisa berjalan di jalan raya dengan kekuasaan tak terbatas, namun tetap terikat rantai yang tak kasat mata. Rantai itu bernama keinginan yang tak terkendali, ketakutan yang menelan keberanian, dan dorongan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, menuliskan pada dirinya sendiri di tengah keheningan malam, "Engkau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu." Sebuah kerajaan yang luas tidak cukup membuat seorang manusia bebas. Ia bisa dikelilingi oleh harta, kekuasaan, dan penghormatan, tetapi jika pikirannya tunduk pada kecemasan, ia tetap seorang tawanan. Justru di tengah singgasana itulah ujian sejati muncul. Mampukah seorang manusia mengendalikan dirinya sendiri ketika ia memiliki kuasa untuk menguasai segalanya? Seneca menegaskan bahwa orang yang serakah adalah orang yang paling miskin. Kita sering berpikir kebebasan datang ketika kita memiliki lebih banyak harta, lebih banyak pengaruh, lebih banyak kendali. Namun semakin kita mengejarnya, semakin jauh ia menjauh. Orang yang mengendalikan dirinya, yang bisa berkata cukup pada keinginannya, justru adalah orang yang paling merdeka. Ia tidak lagi diperbudak oleh hasrat tanpa dasar, tidak lagi dikendalikan oleh apa yang belum ia miliki. Kebebasannya lahir bukan dari kelimpahan, melainkan dari penguasaan diri. Aristoteles menulis bahwa kebiasaan membentuk karakter. Maka pengendalian diri bukanlah sebuah keputusan sekali jadi, melainkan latihan harian. Sama seperti seorang prajurit yang berbaris di bawah disiplin keras, jiwa pun ditempa melalui pengulangan. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak menyerah pada amarah, setiap kali kita menolak godaan untuk melarikan diri dari tugas, setiap kali kita memilih jalan yang benar meskipun lebih sulit, kita sedang menempa rantai batin menjadi pedang yang membebaskan. Carl Jung menyingkap lapisan yang lebih gelap. Tanpa menghadapi bayangan dalam diri, kita tidak pernah benar-benar bebas. Pengendalian diri bukan berarti menekan atau menolak sisi gelap, melainkan berani menatapnya, mengakuinya, dan menjadikannya bagian dari kekuatan. Manusia yang mengabaikan bayangannya menjadi tawanan dari apa yang tidak ia pahami. Tetapi mereka yang mengintegrasikannya menemukan keseimbangan. Kebebasan sejati bukanlah melarikan diri dari kegelapan, tetapi menyalakan obor untuk berjalan di tengahnya tanpa kehilangan arah. Disiplin melahirkan kejernihan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, orang yang tidak mampu mengendalikan diri hanyalah boneka dari opini, komentar, dan tren yang silih berganti. Namun mereka yang memegang kendali atas dirinya tidak akan terombang-ambing. Seperti mercusuar di tengah badai, mereka tetap tegak, memberi arah bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada orang lain. Pikiran yang jernih adalah hasil dari jiwa yang terlatih dalam pengendalian. Dan ketika pengendalian diri sudah berakar, tindakan menjadi terarah. Hidup bukan lagi serangkaian reaksi panik, melainkan langkah-langkah sadar yang membawa kita menuju visi tertinggi. Orang yang menguasai dirinya tidak tergesa, tidak pula lamban. Ia bergerak dengan ritme yang ditentukan oleh tujuan, bukan oleh gangguan. Ia seperti pemanah yang sabar menunggu saat yang tepat sebelum melepaskan anak panah, tahu bahwa kekuatan bukan terletak pada tarikan tergesa, melainkan pada penguasaan penuh terhadap waktu dan arah.
Pengendalian diri juga menumbuhkan rasa syukur. Dengan mengendalikan hasrat, kita belajar menghargai apa yang ada. Dengan mengendalikan amarah, kita menemukan kedamaian dalam interaksi dengan orang lain. Dengan mengendalikan rasa takut, kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah sebuah anugerah. Syukur bukan lagi sekadar doa, melainkan keadaan batin yang muncul karena kita tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Kebebasan yang lahir dari pengendalian diri bukanlah kebebasan yang rapuh. Ia tidak bergantung pada situasi, tidak ditentukan oleh keberuntungan, tidak runtuh oleh kehilangan. Seperti batu karang yang tetap berdiri di tengah gelombang, jiwa yang menguasai dirinya tetap teguh meski dihantam tragedi. Inilah kebebasan yang tidak bisa dirampas. Kebebasan yang bahkan kematian tidak bisa hancurkan. Ketika kita sampai pada pemahaman ini, kita melihat bahwa perjuangan untuk menaklukkan dunia luar adalah bayangan dari perjuangan yang lebih agung, menaklukkan diri sendiri. Kebebasan sejati bukanlah apa yang diberikan orang lain, bukan pula apa yang direbut dari tangan musuh. Kebebasan sejati lahir dari pengendalian diri, dari keberanian untuk menguasai pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan ketika itu tercapai, dunia tidak lagi menjadi penjara. Dunia menjadi ruang luas yang bisa kita jelajahi tanpa rasa takut, tanpa ikatan, tanpa belenggu. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang telah menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ia berdiri tegak, tak tergoyahkan, bebas dalam arti paling murni. Dan pada saat itu ia benar-benar menang. Pelajaran 4. Waktu kita bukan sedikit, tetapi sering kita habiskan dengan sia-sia. Ada kalimat yang ditulis Seneca lebih dari 2000 tahun lalu, yang masih menusuk hari ini seperti pedang yang baru ditempa. Bukan karena waktu kita singkat, tetapi karena terlalu banyak yang kita buang sia-sia. Kata-kata itu membongkar kebohongan yang sering kita ulangi pada diri sendiri, bahwa kita kekurangan waktu. Padahal bukan kekurangan yang menghancurkan kita, melainkan kelalaian. Kita bukanlah makhluk yang tercekik oleh jam yang terbatas, melainkan makhluk yang meremehkan keabadian setiap detik, menghabiskan hidup seakan-akan masih punya cadangan hari yang tak terbatas. Bayangkan seorang prajurit di medan perang yang hanya memiliki satu anak panah. Ia tidak akan membuangnya sembarangan. Ia menunggu momen yang tepat, napas yang tenang, jarak yang pasti, lalu melepaskannya dengan ketepatan mutlak. Tetapi betapa ironisnya manusia modern yang memegang ribuan anak panah waktu setiap hari, namun menembakkannya ke udara tanpa arah, menganggap enteng setiap tarikan busur, hingga akhirnya sadar bahwa tabung panahnya sudah kosong dan perang belum dimenangkan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah beban terbesar di dunia, menulis untuk dirinya sendiri. Engkau akan hidup seakan-akan 1000 tahun, namun kematian menunggu di belakangmu. Maka, sementara engkau masih hidup, sementara masih mungkin, jadilah baik. Ia tahu betul bahwa waktu adalah harta yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli, tidak bisa diperpanjang oleh mahkota sekalipun. Apa yang ia lakukan bukanlah menangisi kefanaan, tetapi menjadikan kefanaan itu bahan bakar untuk kejernihan. Epictetus, yang lahir sebagai budak, tidak punya hak atas tubuhnya sendiri. Namun justru karena itulah ia memahami betapa berharganya waktu yang dimilikinya untuk berpikir, untuk belajar, untuk melatih jiwanya. Ia tahu bahwa tubuh bisa dirantai, tapi waktunya untuk merenung dan memperkuat batinnya tidak boleh dicuri. Kita yang hidup bebas, ironisnya, sering membuang waktu lebih boros daripada budak yang tak pernah diberi ruang. Kita menyerahkan jam-jam emas pada layar yang tak memberi apa-apa selain kebisingan, membiarkan hari-hari larut dalam percakapan kosong yang tidak mendekatkan kita pada kebesaran. Carl Jung berkata, hidupmu adalah hasil dari cara engkau menghabiskan waktumu. Pikiran yang dalam ini menyingkap sesuatu yang mengerikan, bahwa penundaan adalah bentuk bunuh diri yang dilakukan perlahan-lahan. Setiap kali kita menunda tujuan, kita merobek selembar dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Setiap kali kita menukar 1 jam produktif dengan 1 jam melarikan diri dari diri sendiri, kita sedang menyerahkan bagian dari jiwa kita pada kekosongan. Aristoteles menyebut bahwa tujuan hidup manusia adalah eudaimonia, kebahagiaan sejati yang lahir dari hidup yang penuh makna.
Tetapi eudaimonia tidak lahir dari mereka yang membuang waktu dengan sembrono. Ia tumbuh dari disiplin, dari keberanian menolak kesenangan instan, dari komitmen untuk menanam benih setiap hari, walau panen belum terlihat. Orang yang membuang waktu, membuang kemungkinan untuk menemukan tujuan itu. Dan manusia tanpa tujuan, kata Nietzsche, adalah manusia yang terhanyut, menanggung beban hidup tanpa arah. Waktu adalah guru yang kejam. Ia tidak menunggu, tidak menawar, tidak pernah melambat. Kita bisa mengabaikannya, tapi ia akan tetap berjalan dengan langkah dingin menuju senja terakhir. Seneca mengingatkan, engkau berperilaku seakan hidup abadi. Engkau lupa betapa cepat waktu berlalu. Betapa sering kita menunda untuk mencintai, menunda untuk berani, menunda untuk berubah. Seakan ada janji rahasia bahwa besok akan selalu menunggu. Tapi besok adalah hantu yang tidak pasti, sementara hari ini adalah tanah satu-satunya yang bisa kita pijak. Lihatlah orang-orang besar dalam sejarah. Mereka tidak diberi waktu lebih dari kita. Marcus Aurelius memiliki 24 jam, sama seperti kita. Seneca, Epictetus, Aristoteles, semua berjalan di bawah matahari yang sama, diukur oleh jam yang sama, dihantui oleh kefanaan yang sama. Bedanya, mereka menggunakan waktu sebagai pedang, bukan sebagai rantai. Mereka tidak menganggap detik sebagai mainan, tetapi sebagai bahan bakar untuk mengukir jejak yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Waktu adalah penguji iman, cermin disiplin, dan medan pertempuran bagi jiwa. Jika kita ingin menang dalam hidup, kita harus berperang melawan kebiasaan membuang waktu. Kita harus berdiri tegak melawan arus penundaan, melawan godaan untuk mengisi kekosongan dengan hal-hal kecil yang tidak berarti. Kita harus menajamkan pikiran seperti pedang, menyusun visi seperti arsitek yang membangun kuil abadi, bertindak dengan keberanian seolah setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Dan ketika kita memegang kendali atas waktu, ketika setiap jam menjadi saksi dari dedikasi, ketika setiap hari berdiri sebagai monumen pilihan sadar, maka kemenangan tidak lagi tampak jauh. Kita tidak perlu menunggu datangnya keberuntungan, karena waktu yang digunakan dengan benar adalah keberuntungan itu sendiri. Hidup bukanlah permainan menebak berapa lama kita bisa bertahan, melainkan tarian penuh keberanian untuk menggunakan setiap detik sebagai pernyataan bahwa kita hadir, bahwa kita berjuang, bahwa kita memilih untuk hidup dengan utuh. Ingatlah, kebebasan sejati bukan hanya tentang mengendalikan diri, tetapi juga tentang mengendalikan waktu. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan musuh di luar, tetapi memastikan bahwa tidak satu pun detik hidup kita terbuang sia-sia. Ketika hari terakhir tiba dan kita menoleh ke belakang, biarlah kita bisa berkata, aku tidak kekurangan waktu, aku hanya tidak membuangnya. Dan disitulah kemenangan sejati diraih. Pelajaran 5. Tanpa tujuan yang jelas, segala usaha tidak akan membawa hasil. Ada kebenaran pahit yang ditulis Aristoteles berabad-abad lalu. Hidup tanpa tujuan sama dengan berlayar tanpa arah. Bayangkan sebuah kapal megah, layar terbentang, awak siap bekerja, kayu kokoh menahan ombak. Namun, nahkoda tidak tahu kemana ia hendak pergi. Kapal itu bisa terapung selama bertahun-tahun, bisa menempuh ribuan mil. Namun, akhirnya hanya berputar di lautan yang sama, tersesat dalam lingkaran tak berujung. Begitulah manusia yang tidak menetapkan tujuan. Mereka bergerak, mereka bekerja, mereka menghabiskan energi, tetapi energi itu lenyap ke udara seperti percikan api yang mati sebelum menyentuh tanah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, seorang manusia kehilangan hidupnya jika ia membuang hari ini dengan sia-sia. Tetapi ia juga kehilangan hidupnya jika ia hidup tanpa tujuan yang jelas. Kata-kata itu bukan sekadar renungan seorang kaisar yang terbebani oleh urusan negara, tetapi juga peringatan bagi setiap jiwa yang berjalan di bumi ini. Hidup tanpa tujuan adalah hidup yang dimakan oleh kebisingan. Kita bekerja keras, namun untuk apa? Kita berlari cepat, namun menuju kemana? Seneca berkata, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia ingin berlayar, tak ada angin yang akan menguntungkannya. Angin bisa kencang, kapal bisa kuat, awak bisa sigap, tetapi semua itu sia-sia jika arah tidak ditentukan. Betapa sering kita menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan orang lain, padahal masalahnya sederhana.
kita tidak pernah menentukan pelabuhan yang ingin kita tuju. Carl Jung mengingatkan, hidup bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Tetapi keutuhan tidak akan pernah tercapai jika kita terpecah dalam 1000 usaha kecil yang tidak terikat oleh satu tujuan besar. Kita bisa mengisi hari dengan rutinitas, dengan pekerjaan yang tak ada habisnya, dengan ambisi kecil yang segera pudar, namun jiwa tetap kosong, karena tidak ada garis merah yang menyatukan semuanya. Tujuan bukanlah sekadar target di kalender, melainkan api yang menyatukan setiap langkah, memberikan makna pada penderitaan, dan arah pada keberanian. Lihatlah para filsuf, para pemimpin, para pencipta yang mengubah sejarah. Mereka bukan orang yang diberi lebih banyak jam dalam sehari, melainkan orang yang menyalakan tujuan dengan begitu jelas hingga setiap tindakan menjadi anak tangga menuju puncak itu. Epictetus yang lahir sebagai budak tidak bermimpi menjadi raja, tetapi ia menetapkan tujuan untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dari situlah lahir ajaran yang menyalakan keberanian bagi ribuan jiwa setelahnya. Marcus Aurelius, yang bisa saja tenggelam dalam kekuasaan, menetapkan tujuan untuk menjadi kaisar yang adil dan bijak, bukan sekadar penguasa. Itulah sebabnya ia menulis catatan untuk dirinya sendiri, agar tetap setia pada arah yang ia tentukan. Tanpa tujuan, disiplin menjadi beban, pengorbanan terasa sia-sia, dan keberanian mudah runtuh. Tetapi ketika tujuan hadir, disiplin berubah menjadi kehormatan, pengorbanan menjadi investasi, dan keberanian menjadi ibadah. Tujuanlah yang membuat seorang prajurit bertahan, meski tubuhnya penuh luka. Tujuanlah yang membuat seorang ibu sanggup berjaga malam demi anaknya. Tujuanlah yang membuat seorang pemikir rela menulis berlembar-lembar catatan dalam kesepian, meski ia tahu mungkin dunia tidak akan membacanya sampai ia mati. Kejernihan adalah pedang, dan tujuan adalah tangan yang mengayunkannya. Tanpa tujuan, pedang itu hanya akan tergeletak berkarat. Tetapi dengan tujuan, setiap ayunan bisa membelah kabut, menyingkirkan keraguan, dan membuka jalan menuju cahaya. Dan justru di sanalah letak kekuatan sejati manusia. Bukan pada kekayaan, bukan pada kekuasaan, tetapi pada kejernihan arah yang ia pilih, pada keberanian untuk mengatakan, inilah jalanku, meski dunia meragukannya. Ketika kita menetapkan tujuan yang jelas, kita bukan hanya mengarahkan langkah kita sendiri, tetapi juga membentuk waktu, membentuk energi, bahkan membentuk takdir. Kita menjadi pengrajin hidup kita sendiri, bukan korban dari keadaan. Marcus Aurelius pernah menulis, hidup setiap orang berwarna sama seperti warna pikirannya. Maka pikirkanlah tujuanmu, dan hidupmu akan memantulkan warna itu. Jika pikiranmu kosong, hidupmu akan hambar. Jika pikiranmu penuh tujuan, hidupmu akan bersinar, bahkan di tengah kegelapan. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan kabur. Setiap detik yang berlalu tanpa tujuan adalah detik yang dicuri dari jiwa kita. Jangan biarkan kapalmu terombang-ambing di lautan tanpa arah. Pilih pelabuhanmu, tetapkan bintangmu, dan berjalanlah dengan keberanian, karena hanya dengan tujuan yang jelas, usaha kita akan berubah menjadi kemenangan. Penderitaan akan berubah menjadi kekuatan, dan hidup akan berubah menjadi warisan yang abadi. Pada akhirnya, bukan banyaknya langkah yang kita ambil yang menentukan, melainkan ke arah mana langkah itu dipimpin. Tanpa tujuan, segala usaha tidak akan membawa hasil. Tetapi dengan tujuan, bahkan satu langkah kecil bisa mengguncang dunia. Pelajaran 6, tentukan siapa dirimu dan jalankan tindakan sesuai tujuan itu. Ada sebuah momen dalam hidup setiap manusia ketika ia harus berhenti berlari dari dirinya sendiri. Momen ketika pertanyaan yang telah lama diabaikan akhirnya berdiri di hadapan kita dengan tatapan yang tak bisa kita hindari. Siapa sebenarnya diriku? Apakah aku sekadar bayangan dari keinginan orang lain, sekadar gema dari tuntutan zaman, atau aku berdiri sebagai individu yang membawa api tak tergantikan di dalam dada? Pertanyaan ini bukan sekadar filosofi yang indah. Ini adalah inti dari keberadaan. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa manusia kehilangan dirinya bukan karena dunia menentangnya, melainkan karena ia menyerahkan kendali jiwanya kepada hal-hal yang tidak penting. Dan jika kita tidak pernah mendefinisikan siapa kita akan menjadi boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan asing, hidup dengan arah yang ditentukan oleh kebisingan luar, bukan oleh panggilan batin kita. Setiap orang pada akhirnya harus memilih jalannya sendiri,
bukan karena dunia membutuhkan jawaban darinya, tetapi karena dirinya sendiri menuntut kejelasan itu. Tanpa identitas yang jelas, hidup menjadi kabur. Seperti kapal tanpa bendera yang terapung di tengah lautan, hanyut mengikuti arus. Epictetus menegaskan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan melakukan apapun, melainkan kebebasan memilih siapa kita dan menjalankan tindakan berdasarkan pilihan itu. Inilah alasan mengapa menentukan siapa dirimu adalah titik balik yang menentukan. Ia memberi bentuk pada keberadaan. Ia memberi arah pada langkah-langkah yang sebelumnya hanya berjalan tanpa tujuan. Ketika seorang prajurit Romawi mengikatkan tali sandalnya di tengah pertempuran, ia tahu siapa dirinya. Ia adalah pejuang, dan setiap tindakannya sekecil apapun lahir dari identitas itu. Demikian pula kita. Tanpa kejelasan identitas, setiap usaha kita tidak akan memiliki makna. Seorang filsuf seperti Seneca tidak menulis untuk mengejar tepuk tangan dunia. Ia menulis karena itulah panggilan jiwanya. Itulah perannya dalam kosmos. Carl Jung menambahkan bahwa penderitaan manusia modern bukanlah karena kita tidak memiliki sarana, melainkan karena kita kehilangan makna. Makna itu hanya bisa muncul ketika kita menetapkan identitas kita, bukan sebagai topeng, tetapi sebagai inti yang kita hidupi dari dalam. Namun menentukan siapa dirimu saja tidak cukup. Stoikisme menuntut lebih dari sekadar deklarasi, ia menuntut tindakan. Aristoteles menyebutkan bahwa kebajikan bukanlah sekadar gagasan, melainkan kebiasaan yang dibentuk oleh tindakan yang konsisten. Jika kamu berkata bahwa dirimu adalah seorang yang berdisiplin, maka tindakanmu harus mencerminkan disiplin. Jika kamu mengaku seorang pencari kebenaran, maka hidupmu harus mencerminkan kejujuran yang teguh, bahkan saat dunia menekanmu untuk berbohong. Identitas yang sejati adalah identitas yang diperkuat oleh tindakan. Kata-kata hanya bisa menjadi gema kosong jika tidak didukung oleh perbuatan. Hidup tidak akan menunggu hingga kita siap. Dunia akan terus bergerak, kesulitan akan terus datang, dan waktu akan terus mencuri detik-detik kita. Maka, setiap hari adalah ujian dari identitas yang kita klaim. Kamu bisa menyebut dirimu sebagai orang yang tangguh, tetapi apakah ketika kegagalan menampar wajahmu, kamu tetap berdiri? Kamu bisa berkata dirimu adalah seorang pemimpin, tetapi apakah ketika kesendirian mencekik dan semua orang meninggalkanmu, kamu tetap melangkah ke depan? Inilah perbedaan antara ilusi dan kenyataan. Dunia tidak peduli siapa yang kamu katakan dirimu. Dunia hanya menghormati siapa yang kamu buktikan dirimu lewat tindakan. Bayangkan seorang tukang batu di zaman kuno yang setiap hari memukul bongkahan besar tanpa melihat retakan berarti. Orang luar mungkin menertawakannya, mengatakan usahanya sia-sia. Tetapi tukang batu itu tahu siapa dirinya. Seorang pekerja yang sabar, seorang pembentuk batu. Dan pada pukulan ke-100, batu itu terbelah. Bukan pukulan terakhir yang menciptakan keajaiban, melainkan konsistensi dari 100 pukulan sebelumnya. Begitu pula dengan kita. Tindakan yang lahir dari identitas sejati mungkin tampak tak menghasilkan perubahan seketika, tetapi pada waktunya, dunia akan membelah di hadapan kita. Maka, pertanyaannya kembali padamu, siapa dirimu? Jawaban itu tidak bisa dipinjam dari orang lain. Tidak bisa diwariskan oleh keluarga, tidak bisa dipaksakan oleh masyarakat. Itu harus lahir dari kejujuran paling dalam, dari kesunyian di mana hanya dirimu dan jiwamu yang berbicara. Ketika jawaban itu muncul, peganglah erat-erat, dan jalankan setiap tindakanmu seolah seluruh kosmos menyaksikan. Karena sesungguhnya, kosmos memang menyaksikan. Dan pada akhirnya, ketika hidup menutup tirainya, kamu akan melihat bahwa bukan kemenangan dunia yang menentukan nilaimu, melainkan keberanianmu untuk setia pada identitasmu dan konsistensi tindakanmu yang membuktikan tujuanmu. Seperti kata Marcus Aurelius, kehidupan setiap orang adalah apa yang dipikirkan jiwanya. Maka pikirkan dengan jernih, tentukan dengan tegas, dan jalankan dengan berani. Karena hanya mereka yang tahu siapa dirinya dan berani bertindak sesuai tujuan itulah yang pada akhirnya akan berdiri sebagai pemenang sejati. Pelajaran 7. Kualitas pikiran menentukan kualitas hidupmu. Sejak fajar peradaban, manusia selalu bergulat dengan musuh yang tak terlihat, pikirannya sendiri.
Di medan perang yang luas, seorang prajurit bisa menghindari tombak dan pedang, tetapi siapa yang bisa menghindari serangan dari dalam dirinya sendiri? Marcus Aurelius, kaisar yang hidup di tengah badai politik dan peperangan, menuliskan dalam catatan pribadinya bahwa kehidupan seseorang adalah sebagaimana kualitas dari pikirannya. Kalimat itu lahir bukan dari sekadar refleksi, tetapi dari pengalaman seorang pemimpin yang menyadari bahwa seluruh kerajaannya bisa runtuh jika pikirannya dikuasai oleh ketakutan, kemarahan, dan ilusi. Pikiran adalah panggung di mana hidup kita dimainkan. Jika panggung itu kotor dan penuh kekacauan, tidak peduli seberapa besar upaya kita mempercantik dunia luar, yang muncul tetaplah bayangan kelam. Seneca mengingatkan bahwa penderitaan manusia lebih sering lahir dari imajinasi yang berlebihan dibanding kenyataan itu sendiri. Kita menderita dua kali, pertama di dalam pikiran yang membayangkan bencana, lalu di dalam kenyataan saat hal itu mungkin benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pikiran yang tak terkendali menciptakan neraka bahkan sebelum dunia sempat menguji kita. Namun pikiran yang jernih adalah mata air kekuatan. Carl Jung menekankan bahwa siapa yang tidak mampu menaklukkan bayangannya sendiri akan terus diperbudak olehnya. Pikiran negatif yang dibiarkan tumbuh adalah seperti gulma yang perlahan mencekik akar-akar kebahagiaan. Sebaliknya, pikiran yang diarahkan, dilatih dan dimurnikan menjadi taman yang subur, tempat di mana keberanian, ketenangan, dan kejernihan bisa tumbuh. Pikiran yang sehat tidak hanya mengubah bagaimana kita merasakan dunia, tetapi juga bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan seorang pelaut kuno yang mengarungi lautan luas. Angin bisa berubah arah, badai bisa mengguncang kapal, tetapi yang menentukan keselamatan bukanlah badai itu sendiri, melainkan kemampuan pelaut menjaga pikiran tetap tenang. Pikiran adalah kemudi. Dengan kemudi yang kuat, kapal tetap berjalan lurus bahkan ketika ombak mengamuk. Dengan pikiran yang lemah, bahkan laut yang tenang pun akan terasa seperti ancaman yang tak tertahankan. Di dunia modern yang penuh distraksi, kualitas pikiran kita sering diracuni oleh kebisingan luar. Kita diseret oleh berita yang menakutkan, oleh perbandingan tanpa henti di media sosial, oleh suara-suara yang berkata kita tidak cukup baik. Padahal Epictetus menegaskan bahwa bukan peristiwa yang menyiksa kita, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi satu melihatnya sebagai kutukan, dan yang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Yang membedakan keduanya bukanlah fakta, tetapi kualitas pikiran. Maka melatih pikiran adalah latihan paling penting dalam hidup. Ia bukan sekadar teori, ia adalah praktik harian. Seperti seorang atlet yang setiap pagi mengulangi gerakan sederhana demi membangun kekuatan, demikian pula kita harus berlatih memurnikan pikiran dengan kesadaran, dengan refleksi, dengan disiplin. Aristoteles berkata bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan, maka, bukanlah tindakan sesekali melainkan kebiasaan. Pikiran yang baik pun dibangun dengan cara yang sama, dilatih, hingga menjadi kebiasaan berpikir yang sehat, kokoh, dan tahan banting. Dan dari pikiranlah lahir seluruh arah hidup. Visi, tujuan, tindakan, bahkan ketangguhan, semuanya adalah buah dari kualitas pikiran. Orang yang pikirannya dipenuhi keraguan akan berhenti sebelum melangkah. Orang yang pikirannya dipenuhi keberanian akan bergerak bahkan dalam gelap. Orang yang pikirannya dipenuhi rasa syukur akan menemukan kebahagiaan bahkan di tengah keterbatasan. Dan orang yang pikirannya dipenuhi amarah akan membawa api itu kemanapun ia pergi, membakar dirinya dan sekelilingnya. Ketika kita menguasai pikiran, kita menguasai hidup. Tidak ada kerajaan yang lebih megah daripada kerajaan batin yang penuh ketenangan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada pikiran yang bebas dari belenggu kebencian dan ketakutan. Itulah kemenangan sejati yang dijanjikan Stoikisme. Kemenangan yang tidak bisa dirampas oleh keadaan, oleh orang lain, bahkan oleh waktu. Jadi, pertanyaan yang harus kita hadapi bukanlah apakah dunia akan berubah, melainkan apakah kita berani mengubah kualitas pikiran kita. Karena dunia luar hanyalah cermin yang memantulkan isi batin. Dan ketika pikiranmu jernih, hidupmu akan menjadi jernih. Ketika pikiranmu luhur, hidupmu akan terangkat. Ketika pikiranmu kokoh, tidak ada badai yang bisa menenggelamkanmu. Pelajaran 8.
Kekayaan sejati adalah puas dengan apa yang ada, bukan mengejar tanpa henti. Sejak manusia pertama menyalakan api di gua-gua purba, ada satu ilusi yang selalu menghantui langkah kita. Keyakinan bahwa kebahagiaan terletak pada apa yang belum kita miliki. Kita mengejar, berlari, dan menumpuk, seakan-akan kepuasan hanya bisa dibeli dengan sesuatu yang berada di luar diri. Namun Seneca memperingatkan, orang miskin sejati adalah mereka yang tidak pernah merasa cukup. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat kuno, tetapi cermin bagi zaman kita, yang dipenuhi layar, iklan, dan bisikan yang tanpa henti berkata, "Kau kurang, kau tertinggal, kau harus lebih." Bayangkan, seseorang yang terus berlari di treadmill tak berujung. Ia berlari dengan sekuat tenaga, namun tetap berada di tempat yang sama. Itulah gambaran hidup ketika kita mendefinisikan kekayaan hanya dengan penumpukan benda dan angka. Semakin banyak kita kumpulkan, semakin cepat mesin itu berputar, dan semakin haus kita dibuatnya. Kekayaan semacam itu bukanlah kebebasan, melainkan rantai yang dipoles agar tampak indah. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memegang kekuasaan terbesar di dunia saat itu, memahami paradoks ini dengan mendalam. Di balik istana emas dan pasukan yang setia, ia menulis dalam catatan pribadinya bahwa nilai hidup bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tetapi oleh kemampuan untuk bersyukur pada apa yang ada. Bayangkan, seorang penguasa dunia Romawi yang bisa memerintahkan ribuan pasukan, justru menemukan kekuatan terbesar dalam kemampuan menundukkan keinginan diri sendiri. Inilah kemenangan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Carl Jung berbicara tentang bayangan yang kita bawa di dalam diri. Salah satu bayangan terbesar manusia modern adalah kerakusan. Kita mengejar harta, status, validasi, karena kita takut menghadapi kehampaan di dalam jiwa kita. Kita berharap bahwa dengan menutupinya dengan benda-benda, kita bisa menghilangkan suara hampa itu. Namun, seperti menutup lubang dengan pasir, semakin kita isi, semakin ia menelan. Kepuasan bukanlah hasil dari penambahan, melainkan dari pengurangan. Ia bukan tentang mengisi kekosongan, melainkan menerima ruang kosong itu sebagai bagian dari kehidupan. Epictetus mengajarkan bahwa orang bebas sejati bukanlah mereka yang bisa melakukan apapun yang diinginkan, tetapi mereka yang bisa menahan diri dari keinginan yang menghancurkan. Kita sering menyebut mereka yang punya segalanya sebagai orang kaya. Padahal kekayaan sejati justru adalah kemampuan untuk berkata, "Aku cukup." Tidak ada emas, tidak ada perhiasan, tidak ada kerajaan yang bisa menandingi hati yang damai. Aristoteles menyebut eudaimonia, kehidupan yang baik, sebagai tujuan tertinggi manusia. Tetapi kehidupan yang baik bukan berarti kehidupan yang penuh harta benda, melainkan kehidupan yang selaras dengan kebajikan. Apa artinya rumah megah jika jiwa penghuninya dipenuhi kecemasan? Apa artinya memiliki segalanya jika setiap malam kita tidur dengan hati yang gelisah, takut kehilangan apa yang kita genggam? Kekayaan yang sejati adalah tidur dengan damai, bangun dengan syukur, dan melangkah dengan ringan. Seperti seorang musafir yang belajar bahwa beban yang terlalu berat hanya akan memperlambat perjalanan, kita pun harus belajar meletakkan apa yang tidak perlu. Dunia akan selalu menggoda kita untuk menambah, tetapi kebijaksanaan sejati justru ada dalam keberanian untuk mengurangi. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan menaklukkan dunia luar, tetapi menaklukkan kerakusan di dalam diri. Ketika kita berani berkata cukup, saat itulah kita menemukan kebebasan. Tidak ada lagi perbudakan oleh hasrat, tidak ada lagi ketakutan kehilangan. Kita menjadi kaya bukan karena apa yang ada di dalam rekening kita, melainkan karena apa yang ada di dalam hati kita. Dan inilah kemenangan yang abadi, kemenangan yang tidak bisa disentuh oleh waktu, oleh nasib, atau oleh kematian. Kekayaan sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan keadaan batin yang bisa kita pilih saat ini juga. Ia bukan hadiah dari dunia luar, tetapi keputusan dari dalam. Dan ketika kita mampu memelihara rasa cukup itu, kita akan menyadari bahwa kita telah memiliki segalanya yang benar-benar penting. Kita tidak lagi berlari di treadmill ilusi. Kita berdiri kokoh, tenang, dan bebas, karena kita akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan bukan tentang mengejar tanpa henti,
melainkan tentang menghargai apa yang sudah ada di genggaman kita. Pelajaran 9. Rintangan dan kesulitan adalah latihan yang menguatkan jiwa. Bayangkan seorang prajurit Romawi yang berdiri di medan perang, bukan hanya melawan pedang musuh, tetapi juga melawan ketakutannya sendiri. Ia sadar bahwa musuh terbesarnya bukanlah tombak yang diarahkan ke dadanya, melainkan pikirannya yang bisa berkhianat. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, api mengubah apapun yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala dan cahaya. Begitu pula hidup, setiap beban, setiap cobaan, setiap luka adalah kayu bakar bagi jiwa yang siap membakar lebih terang. Rintangan bukanlah akhir dari perjalanan. Rintangan adalah gimnasium tempat jiwa kita ditempa, sama seperti otot hanya bertumbuh ketika melawan beban. Kita hidup di zaman yang sering membius dengan kenyamanan, memanjakan dengan distraksi, membuat kita lupa bahwa ketangguhan hanya lahir ketika kita berani menghadapi yang menyakitkan. Seneca pernah menegaskan bahwa penderitaan yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengajarkan kekuatan yang tidak pernah kita kira kita miliki. Ketika badai menerpa, jiwa yang lemah akan meratap dan bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi jiwa yang terlatih, jiwa yang memahami filosofi para Stoik akan menjawab, "Inilah tugasku. Inilah jalan untuk membuktikan siapa aku sebenarnya." Carl Jung berkata bahwa tidak ada transformasi tanpa penderitaan. Sama seperti emas dimurnikan melalui api, karakter manusia ditempa melalui kesulitan. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan datang dari hidup tanpa masalah, padahal kebenaran yang lebih dalam justru sebaliknya. Kebahagiaan lahir ketika kita mampu berdiri tegak, meski bumi di bawah kita bergetar. Bayangkan seorang pelaut yang hanya berlayar di laut tenang. Ia tidak pernah benar-benar tahu seberapa kuat kapalnya. Namun, pelaut yang menghadapi badai, yang berhadapan dengan ombak setinggi gunung, ia tahu bahwa keberanian bukan teori, melainkan pengalaman nyata yang ditempa oleh penderitaan. Hidup mengajarkan dengan cara yang keras, dan itulah hadiah terbesarnya. Karena hanya dengan cara itu, kita belajar mengendalikan pikiran, menata hati, dan melatih keberanian. Aristoteles pernah menyebut kebajikan sebagai kebiasaan yang dilatih. Keberanian bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dengan membaca buku atau mendengar ceramah. Keberanian lahir dari momen ketika kita gemetar, namun tetap melangkah maju. Ketika kita ingin menyerah, namun tetap memilih bertahan. Ketika semua pintu tertutup, namun kita tetap mencari celah cahaya untuk melanjutkan perjalanan. Ada sebuah ilusi berbahaya yang meracuni banyak jiwa, bahwa hidup akan menjadi lebih baik jika semua rintangan hilang. Padahal, tanpa rintangan, jiwa menjadi rapuh, seperti pedang yang tak pernah diasah. Seorang filsuf Stoik tahu bahwa penderitaan adalah ujian yang mengukur apakah keyakinan kita sekadar kata-kata atau benar-benar tertanam di dalam daging dan darah kita. Epictetus, seorang budak yang menjadi guru kebebasan batin, mengajarkan bahwa yang mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cara kita memandangnya. Maka, penderitaan bukan musuh. Penderitaan adalah guru yang menyamar, keras, dingin, namun penuh cinta yang tidak terlihat. Kekuatan sejati lahir ketika kita berhenti melarikan diri dari rintangan dan mulai berdialog dengannya. Ketika kita berhenti berkata, "Aku tidak sanggup," dan mulai berkata, "Aku akan tumbuh karena ini." Itulah inti stoikisme modern. Fokus pada dirimu sendiri sampai kamu menang, bukan dengan cara menolak dunia, tetapi dengan cara mengubah dirimu menjadi jiwa yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Dunia mungkin terus melemparkan kesulitan, tetapi seperti kata Aurelius, kita bisa menjadi batu karang di tengah lautan, yang diterpa ombak, namun tetap kokoh, bahkan menjadikan gelombang itu sebagai irama yang menegaskan keberadaannya. Dan pada akhirnya, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa semua penderitaan yang dulu membuat kita menangis, kini menjadi fondasi keteguhan kita. Bahwa luka-luka yang dulu kita anggap kutukan, ternyata adalah pintu menuju kedewasaan. Bahwa setiap rintangan yang pernah membuat kita hampir menyerah,
justru mengubah kita menjadi manusia yang tidak bisa dibeli oleh kemewahan, tidak bisa dipatahkan oleh kegagalan, tidak bisa ditaklukkan oleh ketakutan. Inilah paradoks yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah ditempa. Semakin besar rintangannya, semakin kuat jiwamu. Semakin berat bebanmu, semakin luas kapasitasmu. Dan pada puncaknya, engkau akan mengerti bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika dunia tunduk padamu, melainkan ketika jiwamu berdiri tegak, tak tergoyahkan apapun yang dilemparkan kepadamu. Pelajaran 10. Pertumbuhan menuntut kerendahan hati untuk dianggap lemah oleh orang lain. Ada paradoks yang jarang disadari manusia. Untuk benar-benar tumbuh, kita harus rela dianggap kecil. Dunia akan sering salah menilai, mencemooh, bahkan mengolok-olok ketika kita berjalan di jalan yang sepi, jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi disitulah inti kekuatan tersembunyi, kerendahan hati yang memilih untuk terlihat lemah di mata mereka, sementara di dalam batin kita, sebuah kekuatan yang jauh lebih kokoh sedang berakar. Marcus Aurelius menuliskan bahwa pujian maupun cemoohan hanyalah hembusan angin. Orang yang terguncang oleh itu hanyalah orang yang masih terikat pada penilaian luar, bukan pada kebenaran yang dia temukan di dalam dirinya sendiri. Kerendahan hati bukan berarti menyerah atau pasif. Justru sebaliknya, itu adalah keberanian untuk menahan diri, untuk menolak kebutuhan membuktikan diri pada semua orang. Seneca mengingatkan bahwa orang bijak tidak hidup untuk dilihat, melainkan untuk hidup dengan benar. Saat kita mengejar pertumbuhan, dunia luar tidak selalu akan mengerti proses kita. Ada kalanya ketika kita memilih belajar, orang lain menertawakan seolah kita tak tahu apa-apa. Ada saatnya ketika kita memilih diam, mereka menganggap kita lemah. Tetapi kebijaksanaan sejati adalah menanggung salah paham itu dengan tenang. Sebab kita tahu pertumbuhan sejati bukanlah pertunjukan, melainkan transformasi batin yang perlahan, yang hanya akan terlihat ketika waktunya tiba. Carl Jung berbicara tentang bayangan dalam diri manusia, bagian gelap yang tidak ingin kita perlihatkan. Pertumbuhan menuntut keberanian untuk menghadapinya, dan seringkali ketika kita berjuang melawan bayangan itu, dunia di luar menganggap kita tidak berguna, kalah, atau rapuh. Namun justru dalam titik itulah kita sedang menjalani latihan paling keras. Kita belajar melepaskan keinginan untuk selalu tampak kuat, dan menggantinya dengan tekad untuk benar-benar menjadi kuat. Aristoteles mengatakan bahwa kerendahan hati adalah kebajikan yang membuat manusia mampu menerima bahwa ia bukan pusat dari segalanya. Orang yang bisa menundukkan kepala justru sedang membangun pijakan untuk melompat lebih tinggi. Pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat dramatis. Ia jarang berbunyi lantang. Ia seperti akar pohon yang tumbuh dalam keheningan tanah. Tidak terlihat, bahkan mungkin dianggap tak ada. Tetapi suatu hari, akar itu akan menopang batang yang menjulang, menahan badai, memberi kehidupan bagi ribuan daun. Begitu juga jiwa manusia, ia tumbuh dalam keheningan, dalam kesalahpahaman, dalam ejekan yang diterima dengan tenang. Justru disitulah keagungan jiwa diuji. Epictetus, yang hidup sebagai budak, dianggap tak berarti oleh banyak orang. Namun dari posisinya yang dianggap rendah, ia melahirkan ajaran yang membebaskan ribuan jiwa setelahnya. Ia tidak perlu pengakuan dunia, ia hanya perlu kesetiaan pada jalannya sendiri. Disiplin untuk menerima dianggap remeh adalah latihan mental yang berat. Banyak orang hancur bukan karena penderitaan, tetapi karena rasa malu ditertawakan. Namun seorang stoik tahu, rasa malu itu hanyalah bayangan yang tidak memiliki gigi, kecuali jika kita biarkan menggigit. Saat kita menolak terjebak dalam kebutuhan untuk diakui, kita justru meraih kebebasan yang lebih tinggi. Kebebasan untuk belajar setahap demi setahap, kebebasan untuk gagal tanpa runtuh, kebebasan untuk melangkah maju tanpa harus menjelaskan pada siapapun. Dan disitulah kemenangan sejati terbentuk, bukan ketika dunia bertepuk tangan, tetapi ketika kita telah melatih diri untuk tidak membutuhkan tepuk tangan itu. Ketika kita bisa berjalan dengan mantap di jalan yang sunyi, membawa luka, membawa ejekan, membawa kesalahpahaman, namun tetap melangkah dengan visi yang jelas. Pertumbuhan sejati menuntut keberanian untuk tidak selalu tampak sebagai pemenang di mata orang lain. Sebab kemenangan yang sejati hanya dimengerti oleh jiwa yang berani melewati prosesnya. Maka biarlah mereka menganggapmu lemah.
biarlah mereka salah menilai. Biarlah mereka berkata, "Kamu tidak sanggup." Karena dalam diam, engkau sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada pengakuan mereka. Sebuah jiwa yang tidak tergoyahkan. Ketika saat itu tiba, bukan kata-kata mereka yang akan menentukan nilaimu, tetapi keteguhanmu sendiri yang akan bergema, lebih keras daripada segala cemoohan. Dan pada akhirnya, kemenanganmu bukanlah ketika dunia berbalik mengakuinya, melainkan ketika engkau sadar bahwa engkau telah tumbuh. Bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Pelajaran 11. Kemenangan terbesar adalah tidak terjerumus menjadi seperti musuhmu. Setiap manusia akan berhadapan dengan wajah kebencian, dengan lidah yang tajam dari mereka yang menginginkan kita jatuh. Tidak ada jiwa besar yang lahir tanpa musuh, dan tidak ada perjalanan luhur yang tidak diganggu oleh tangan yang ingin mencemarinya. Namun disinilah medan pertempuran yang paling halus, bukan di luar, bukan di arena terbuka, melainkan di dalam dada kita sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kemarahan orang lain tidak akan merusak kita kecuali kita mengizinkannya. Bahaya terbesar bukanlah musuh yang melukai tubuh, melainkan racun kebencian yang menyusup ke dalam jiwa kita hingga kita menjadi seperti mereka. Kemenangan sejati bukan menghancurkan mereka yang menentang kita, tetapi menolak untuk diubah oleh kegelapan yang mereka bawa. Seneca menulis bahwa luka dari hinaan tidak datang dari kata-kata itu sendiri, melainkan dari izin yang kita berikan pada diri untuk merasa tersakiti. Itulah sebabnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang membalas serangan dengan serangan, tetapi yang mampu berdiri tegak, menjaga kejernihan batin, dan menolak terjerumus menjadi cermin dari keburukan lawan-lawannya. Ada kisah tentang Sokrates yang dicaci maki oleh seorang yang iri. Ketika ditanya mengapa ia tetap tenang, ia menjawab, "Apakah kamu ingin saya seperti anjing yang menggonggong pada setiap suara?" Jawaban itu bukan sekadar ironi, melainkan kebijaksanaan yang mengajarkan kita bahwa harga diri sejati tidak tergantung pada seberapa keras kita melawan, tetapi pada seberapa teguh kita memegang kendali atas diri sendiri. Epictetus, yang hidup sebagai budak namun mengajarkan kebebasan batin, menegaskan hal serupa. Jika seseorang berusaha menyakitimu, ingatlah, itu adalah pendapat mereka. Yang penting adalah apa yang engkau pilih untuk percayai. Carl Jung menyinggung tentang bahaya ketika kita berhadapan dengan bayangan orang lain. Ia berkata, siapa yang melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri. Betapa banyak orang yang berangkat dengan niat tulus melawan ketidakadilan, tetapi di jalan perjuangannya kehilangan jiwanya, menjadi tiran baru yang sama gelapnya dengan yang ia lawan. Inilah peringatan yang tajam. Jangan biarkan kebencian orang lain memahat jiwa kita menjadi patung yang sama buruknya dengan mereka. Aristoteles mengajarkan tentang tujuan tertinggi manusia, eudaimonia, kehidupan yang luhur. Itu tidak mungkin dicapai jika jiwa kita dikuasai oleh amarah, dendam, dan keserakahan untuk membalas. Kehormatan sejati ditemukan dalam kesabaran yang berapi-api, bukan kesabaran lemah, melainkan kesabaran yang lahir dari kekuatan kendali diri. Ketika dunia menekan, ketika orang menuding dan mengolok, kemampuan untuk tetap teguh adalah kemenangan yang tidak bisa disentuh siapapun. Musuh dapat merampas harta, meruntuhkan reputasi, bahkan melukai tubuh. Tetapi jika jiwa kita tetap tidak ternoda, kita telah memenangkan peperangan yang terbesar. Seorang stoik tahu bahwa kehidupan adalah medan ujian. Setiap hinaan adalah latihan, setiap pengkhianatan adalah cermin. Setiap fitnah adalah peluang untuk menguji seberapa teguh kita menjaga kendali atas diri. Mereka yang memilih jalan kebencian akan terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Selalu haus balas dendam, selalu kelelahan karena harus melawan bayangan yang diciptakan sendiri. Namun mereka yang berani menolak untuk terjerumus, yang memilih untuk tetap berpegang pada kejernihan, merekalah yang benar-benar bebas. Di dunia yang haus akan balasan, menolak membalas adalah revolusi. Di dunia yang terobsesi dengan memenangkan argumen, memilih diam adalah puncak kejernihan. Di dunia yang dikuasai oleh ego, mengendalikan diri adalah bentuk kemenangan yang paling berani. Marcus Aurelius menulis,
Cara terbaik membalas musuh adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Kata-kata itu adalah pedang dan perisai sekaligus. Pedang yang menebas ilusi bahwa balas dendam adalah jawaban, dan perisai yang melindungi jiwa dari racun kebencian. Maka, jika engkau benar-benar ingin menang, jangan biarkan musuh mengubahmu. Jangan serahkan jiwamu sebagai harga dari dendam. Biarlah mereka melempar batu, biarlah mereka berteriak, biarlah mereka menuduh, sebab engkau memiliki senjata yang tak bisa mereka rampas. Kejernihan batin, keteguhan hati, dan keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kemenanganmu bukanlah ketika musuhmu runtuh, tetapi ketika engkau berjalan melewati mereka tanpa kehilangan cahaya dalam dirimu. Itulah kemenangan yang tak terbantahkan, kemenangan yang tak bisa disentuh siapapun, kemenangan yang abadi. Pelajaran 12. Banyak penderitaan lahir dari bayangan pikiran, bukan dari kenyataan. Betapa sering manusia menderita bukan karena kenyataan yang menghantamnya, melainkan karena cerita-cerita kelam yang dipintalnya sendiri di dalam kepalanya. Epictetus pernah menegaskan, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan yang ia ambil terhadap peristiwa itu. Disitulah pangkal penderitaan yang paling halus. Bayangan pikiran yang membesar, menutup cahaya, membuat kita seolah-olah hidup dalam penjara yang tak terlihat. Kita bergetar sebelum pertempuran dimulai, kita hancur oleh kemungkinan yang belum tentu terjadi, kita meratap pada luka yang bahkan belum menyentuh kulit kita. Seakan-akan pikiran kita sendiri adalah algojo yang lebih kejam daripada kehidupan itu sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di bawah ancaman konspirasi, perang, dan penyakit, menulis dalam Meditations bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk melepaskan penilaian yang menyiksa kita. Bayangan tidak akan melukai tubuh kita, tetapi jika kita mempercayainya, ia akan meracuni jiwa kita. Inilah sebabnya mengapa Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan kenyataan dari ilusi, fakta dari fiksi batin. Kehidupan seringkali lebih ringan daripada yang kita kira. Yang membuatnya berat adalah beban tambahan yang kita ciptakan sendiri dengan ketakutan dan dugaan. Carl Jung berbicara tentang bayangan sebagai sisi tak terlihat dari jiwa manusia, yang muncul ketika kita menolak melihat diri sendiri dengan jujur. Namun lebih dari itu, kita seringkali menciptakan bayangan yang menakutkan di jalan kita, bukan karena mereka nyata, tetapi karena kita melukisnya dengan imajinasi yang liar. Betapa sering kita membayangkan hinaan orang lain lebih tajam dari yang sebenarnya, kegagalan lebih memalukan dari kenyataan, masa depan lebih gelap dari yang akan terjadi. Seperti anak kecil yang gemetar di hadapan siluet di dinding, padahal itu hanyalah bayangan pohon yang diterpa cahaya bulan. Seneca menulis bahwa penderitaan manusia diperparah oleh dua hal, rasa sakit dari masa lalu yang terus dihidupkan kembali, dan rasa sakit dari masa depan yang dipinjam sebelum waktunya. Kita menumpuk luka yang belum ada, kita mencicipi racun yang belum dituangkan. Padahal saat ini, di sini dan sekarang, seringkali jauh lebih damai daripada yang kita bayangkan. Tetapi kita jarang tinggal di dalamnya. Kita lebih suka berkelana ke negeri kekhawatiran, di mana setiap langkah adalah pasir hisap. Aristoteles mengajarkan bahwa pikiran adalah alat yang menentukan arah hidup kita. Namun jika alat itu kita biarkan liar, ia berubah menjadi senjata yang menusuk tuannya sendiri. Itulah sebabnya disiplin pikiran adalah inti dari kebebasan sejati. Bayangkan seorang prajurit yang berlatih tidak hanya menangkis serangan musuh, tetapi juga menangkis ilusi yang diciptakan pikirannya sendiri. Prajurit sejati tahu bahwa ada dua pertempuran. Pertempuran di medan nyata dan pertempuran di ruang batin. Yang kedua jauh lebih menentukan. Betapa banyak jiwa hancur bukan karena kenyataan, tetapi karena mereka mempercayai bisikan ketakutan. Kau tidak akan sanggup, kau akan ditertawakan, kau akan gagal. Padahal dunia belum mengucapkan sepatah kata pun. Kita sering kalah sebelum pertandingan dimulai, karena kita sudah menjadi pengkhianat bagi diri kita sendiri. Inilah penderitaan yang lahir dari bayangan pikiran. Namun Stoik bukanlah pengkhianat bagi dirinya sendiri. Ia belajar untuk menatap kenyataan tanpa bumbu, melihat dunia sebagaimana adanya. Jika ada bahaya, ia menghadapinya dengan keberanian. Jika ada rasa sakit, ia menanggungnya dengan martabat.
Jika ada kehilangan, ia menerimanya dengan kepala tegak. Ia tidak menambahkan racun dari khayalan. Ia tidak membiarkan pikirannya menciptakan neraka di bumi yang sebenarnya bisa menjadi taman ketenangan. Ketika kita belajar membedakan bayangan dari kenyataan, kita memperoleh kekuatan baru. Kita bisa berjalan lebih ringan, menghadapi tantangan dengan lebih jernih, dan menolak diperbudak oleh ilusi. Sebab kemenangan terbesar bukan hanya mengalahkan musuh di luar, melainkan mengalahkan hantu-hantu yang kita ciptakan di dalam kepala kita sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kita berhenti menyiksa diri dengan bayangan pikiran, kita akan menemukan sebuah rahasia sederhana. Kenyataan jarang seburuk yang kita takutkan. Justru dari kejernihan inilah lahir kekuatan, keberanian, dan kebebasan yang tak tergoyahkan. Jiwa yang memahami ini akan berjalan di dunia dengan langkah yang mantap. Tak lagi diperintah oleh ketakutan semu, melainkan digerakkan oleh visi yang jernih. Dan disitulah kemenangan sejati menjadi mungkin.